Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan jurusan akuntansi. Baik, kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah wawasan kemaritiman dengan dosen Ibu Dr. Elianti Agus Mukodompit, SHM SI. Baik, untuk nama saya adalah Dafa Arkananta Al-Fatih dengan NIM B1125085. Dan untuk materi yang saya bawakan berjudul Sumber Daya Maritim Negara Indonesia. Baik, untuk videonya sebagai berikut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Dalam perspektif wawasan kemaritiman, laut bukan hanya batas geografis, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan masa depan bangsa. Berdasarkan data, luas wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 3,25 juta kilometer persegi, yang terdiri dari laut teritorial dan perairan kepulauan. Luas wilayah ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam maupun aktivitas ekonomi yang berkembang di dalamnya. Sumber daya maritim di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui meliputi hasil perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, serta ekosistem pesisir seperti hutan mangrove. Sumber daya ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Di sisi lain, terdapat juga sumber daya yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai mineral yang terdapat di dasar laut. Sumber daya ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Namun karena sifatnya terbatas, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Selain itu, laut Indonesia juga menyimpan potensi energi yang sangat besar. Energi tersebut meliputi energi gelombang laut, energi angin, serta energi panas laut, yang dikenal dengan istilah Ocean Thermal Energy Conversion, atau disingkat menjadi OTAC. Potensi ini menunjukkan bahwa laut tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai alternatif sumber energi di masa depan. Tidak kalah penting adalah potensi sumber daya manusia. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Hal ini menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, perikanan, transportasi laut, hingga pariwisata maritim. Aktivitas ini menunjukkan bahwa laut memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai potensi tersebut, sumber daya maritim Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Namun, potensi ini juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa laut Indonesia bukan hanya sekedar wilayah geografis, tapi merupakan sumber kekuatan ekonomi, energi, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan kemaritiman menjadi sangat penting, agar kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan laut Indonesia untuk generasi sekarang dan masa mendatang. Baik, sekian materi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.